Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ingat pesan ibu, selalu ibadah, jaga kesehatan agar hidup kita mendapatkan keberkahan. Amin. Sekarang kita melanjutkan materi video sebelumnya mengenai komponen peta. Sekarang kita membahas proyeksi peta. Proyeksi peta itu merupakan upaya pemindahan ruang muka bumi ke bidang datar. Sasaran utamanya menjaga agar luas, jarak, bentuk itu benar. Jadi tidak mengubah luas, jarak, bentuknya. Proyeksi peta dibedakan berdasarkan distorsi atau kesalahan, berdasarkan bidang proyeksi, berdasarkan sumbu proyeksi. Klasifikasi peta menurut distorsinya terbagi menjadi 3, yaitu equidistant atau jarak, yang kedua ekuivalen atau luas, yang ketiga konform atau bentuk. Menurut bidang proyeksinya ada 3, yaitu bidang datar atau azimutal, bidang kerucut atau konikal, bidang silinder atau silindrikal. Menurut posisi sumbu simetrisnya terbagi menjadi 3, normal, miring, dan transversal. Menurut spesifikasinya, proyeksi terbagi menjadi 3, yaitu equidistant atau jarak, equivalen atau luas, konform atau bentuk. Menurut bidang proyeksinya, yaitu bidang datar atau azimutal, bidang kerucut atau konikal, bidang silinder atau silindrikal. Bandingkan ketiga proyeksi di bawah ini. Yang pertama yaitu datar, berada di datar. Yang kedua kerucut. Yang ketiga proyeksi silinder, modelnya berbentuk tabung. Klasifikasi proyeksi menurut sumbu simetrisnya, yaitu normal, miring, dan transversal. Normal, miring, dan transversal. Komponen peta yang berikutnya yaitu grid peta. Merupakan jaringan garis yang digambarkan di atas peta secara horizontal dan vertikal yang mempresentasikan fraksi paralel dan meridian. Ini, dan ini. Yang berikutnya orientasi atau petunjuk arah untuk menentukan utara, timur, selatan, dan barat. Ini arah mata angin. Orientasi.
Yang berikutnya yaitu legenda. Menerangkan arti dari simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Legenda. Ini merupakan legenda. Insert peta. Bagian dari peta yang digambarkan secara khusus yang diletakkan pada bagian yang masih kosong untuk menunjukkan lokasi yang dipetakan. Ini merupakan insert peta. Jadi peta Indonesia, nah ini merupakan daerah istimewa Yogyakarta, berada di salah satu bagian di Indonesia ini. Ini merupakan insert peta. Membaca peta. Untuk dapat membaca peta, terlebih dahulu memahami tentang simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Untuk memahami simbol atau bahasa peta, perlu melihat informasi tepi yang memuat tentang judul peta, skala peta, legenda, orientasi, tahun peta, sumber peta, dan lain-lain. Di samping membaca peta, juga dilakukan proses analisis dan interpretasi. Analisis dan interpretasi mencoba melakukan penafsiran tentang apa, di mana, dan kenapa terjadi perbedaan dan persamaan fenomena geosfer. Untuk unsur-unsur geografis yang dibaca, analisis, dan interpretasi pada peta antara lain jarak, arah, lokasi, luas, ketinggian, kemiringan lereng. Contoh menghitung kemiringan lereng. Misal, jarak B ke C adalah 2 cm di peta. Kemiringan lereng B ke C 2 cm. Ini jadi digambarkan di sini. 2 cm. Pada skala 50.000, maka jarak di lapangan sama dengan 2 cm dikali 50.000 sama dengan 100.000 cm. Apabila dijadikan meter, nolnya hilang 2 menjadi 1000 meter. Itu beda tinggi B ke C, B ke C 100 dikurangi 25. Jadi 100 dikurangi 25 sama dengan 75 meter. Maka kemiringan lereng adalah 75 ini dibagi 1000 dari sini sama dengan 0,075 derajat, atau 75 dibagi 1000 dikali 100% sama dengan 7,5%. Itu cara menghitung kemiringan lereng. Contoh bentuk medan. Ini contoh bentuk medan. Kenampakan di peta dalam bentuk simbol titik ketinggian. Ini menentukan lokasi industri. Pemilihan lokasi industri sangat penting berkaitan dengan perkembangan dan kelanjutan kegiatan industri. Untuk itu, dalam rangka menentukan lokasi industri perlu diperhatikan faktor-faktor seperti bahan mentah, pasar, sumber energi, transportasi, peraturan, iklim, dan lain-lain.
Berdasarkan faktor tersebut, maka kecenderungan pemilihan pembangunan lokasi industri sebagai berikut. 1. Industri cenderung ditempatkan dekat bahan mentah. 2. Industri cenderung ditempatkan dekat dengan sumber tenaga atau energi atau tenaga kerja. 3. Industri cenderung ditempatkan dekat pasar. Demikian materi tentang peta. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Sekian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.